Izinkan saya Tri Prasetyanto untuk memberikan video siklus ketiga PPL PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret tahun 2021. Mari kita lihatkan dalam video yang selanjutnya. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua baik-baik saja serta sehat sentosa. Dan kita selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran. Kita masih dengan kita masih menggunakan tatap maya, ya, dalam arti ketua kelas untuk memimpin daripada pembacaan doa, sapa dan salamnya, sehingga kita bisa berfaedah di dalam pembelajaran kali ini. Yuk, silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam kelancaran kita dalam pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tentang pembelajaran pasar. Tapi pembelajaran pasar di sini kita tidak akan bisa masuk ke dalam pembelajaran sebelum kita sedikit mereview pembelajaran yang kemarin. Adakah yang bisa membantu Bapak? Apa sih yang kamu dapat dalam review pembelajaran minggu lalu? Kalau dilihat dari rancangan yang kemarin, itu adalah tentang elastisitas. Apakah ada yang bisa membantu Bapak di dalam review pembelajaran minggu lalu? Yuk, silakan. Siapa yang bisa membantu Bapak di dalam review pembelajaran minggu lalu? Siapa? Siapa namamu, Nak? Lilian, Siapa namamu, Nak? Lilian, nomor absen 18. Oke, Lilian, nomor absen berapa? 18, Pak. Oke, nomor absen 18. Silakan. Apa yang kamu dapat dalam review pembelajaran minggu lalu? Kalau yang aku dapat sendiri, Pak, kan kita bahasnya tentang elastisitas. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu, elastisitas permintaan atau yang biasa disebut price of elasticity of demand itu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Jadi umumnya kalau misalnya harga suatu barang naik, jadinya kesediaan pembeli untuk barang tersebut akan menurun. Kalau untuk faktor yang mempengaruhinya itu ada 11. Yang pertama ada sifat komoditas, yang kedua ketersediaan barang pengganti, ketiga ada barang dengan penggunaan berbeda, keempat pendapatan konsumen, kelima kebiasaan konsumen, keenam tingkat harga, ketujuh jangka waktu, kedelapan permintaan bersama, kesembilan permintaan peak dan off peak, sama yang ke-10 proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas, dan yang ke-11 penundaan penggunaan. Jadi intinya untuk faktor besar yang mempengaruhi elastisitas permintaan kepada segmen pelanggan yang berbeda itu harus bervariasi, Pak. Oke, terima kasih Lilian. Tadi nomor absen berapa Lilian? 18, Pak. Oke, 18. Oke, itu dari Lilian. Coba Bapak minta satu lagi mungkin. Siapa? Ada yang mau bisa membantu kembali Bapak tentang elastisitas? Kemarin review pembelajaran minggu lalu. Saya mau jawab, Pak. Oke, siapa namamu, Nak? Ruth Revalin, nomor absen 36. Oke, Ruth Revalin. Silakan, Nak. 35 ya? 36, Pak. Oke, 36. Maaf. Nomor absen 36. Silakan. Yuk. Jadi kalau elastisitas penawaran ini nama
lainnya juga elasticity of supply. Nah, ini tuh istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Kalau elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pembentukan harga barang baru sehingga ketika pembentukan harga barang baru pasti ada permasalahan. Ketika ada permasalahan pasti ada pemecahan masalah. Nah, itulah yang review pembelajaran minggu lalu. Terima kasih Lilian sama Ruth. Oke, Bapak izin share screen untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran hari ini pembelajaran di mana tentang pasar, ekonomi itu tentang pasar. Ini sengaja ada logo dari UNS dan sebagainya tentang pasar yang nantinya kita akan mendeskripsikan daripada tentang perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern yang ada pada saat ini. Yang pada saat ini perbedaannya di mana? Nah, di sini kalau di dalam pembelajaran darinya, kalau di dalam pembelajaran pembelajaran luring, Bapak bisa membuat kalian kelompok, lalu kalian terjun ke lapangan melihat pasar tradisional serta modern, kalian membuat video dan sebagainya, ya, lalu kalian edit, lalu kalian diskusi dengan kelompok, kalian menyajikan. Itu kalau secara kontekstual teaching dan learning. Kalian yang mencari sendiri. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi sekarang yang kalian kaitannya itu adalah kalian dengan undang-undang kesehatan yang tidak diwajibkan untuk berkumpul, walaupun sekarang kita sudah PPKM level 1 di Jakarta, tapi khusus untuk pembelajaran kita tidak diperkenankan untuk melakukan seperti itu. Jadi akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, berarti Bapak memberikan video yang berasal dari orang lain, atau kakak kelas kalian yang memberikan pernah melakukan diskusi yang langsung masuk ke dalam pembelajaran ini untuk kalian diskusikan dengan sendirinya sambil mencari bahan literasi tersendiri. Itu kaitannya dengan kontekstual teaching dan learning. Dari pengamatan tentang harga dan perbedaan pasar tradisional dan modern dengan aktif dan tanggung jawab. Seperti itu. Di samping itu juga berdasarkan apa? Berdasarkan dari problem-problem yang ada di sana. Problemnya bagaimana? Kalau kalian masuk ke dalam materinya, kalian terjun langsung akan ketahuan. Tapi dengan caranya seperti ini, Pak, bagaimana dengan seperti ini? Maka Bapak memberikan contoh literasi serta contoh video yang nanti akan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Oke, ini tujuan pembelajaran. Pasar apung itu, Pak. Oke. Lutfi mengatakan pasar apung. Pasar apung yang mana, Lutfi? Itu yang pakai perahu. Artinya oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Ini ya, pasar apung. Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab ini pasar apa? Itu pasar malam bukan, Pak? Oke, Made mengatakan ini adalah pasar malam. Oke, Made. Lalu ada lagi? Ada yang tahu ini gambar yang kedua ini? Apakah ini termaksud dengan pasar? Saham, Pak. Apa? Siapa? Pasar saham. Tadi. Oke, Naila menyatakan ini adalah pasar saham. Nah, ada gambar yang kedua. Ada gambar yang kedua. Sebelum Bapak akan menjelaskan ini. Lalu tahukah ini jenis pasar apa? Menurut sepengetahuan kalian, wah ternyata di dalam pikiran kalian ini begini loh, gitu loh. Apa? Ada yang tahu? Ini untuk gambar nomor 1. Ini gambar nomor 2 dan ini gambar nomor 3. Silakan. Ada yang bisa membantu Bapak? pasar monopoli bukan? Siapa? Kaila. Kaila mengatakan ini monopoli. Nih. Ya, kita akan melihat di sini kita lihat manakah yang disebut pasar. Artinya begini.
pengertian dasar pasar itu kan artinya adalah tempat bertemunya penjual ya dan pembeli. Ya kan? Pasar itu artinya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk melakukan berkaitannya dengan transaksi keuangan. Kaitannya dengan transaksi keuangan, dan transaksi keuangannya ini adalah membentuk harga baru. Nah, di sekian banyak ketiga pasar tersebut, ini ada tiga, ya, mengatakan ini adalah Pak, gambar yang kedua itu pasar saham. Benar, pasar saham ini artinya dia bisa katakan sebagai pasar maya. Pak, apakah itu bisa dikatakan sebagai pembentuk harga? Jelas, kenapa? Pak, kan hanya dilihat berdasarkan hanya dari apa ya, dari komputer dan sebagainya, bahwa saham itu bisa dikatakan yang diperjualkan belikan itu berbentuk portofolio, lembaran-lembaran saham yang berbentuk ada seperti uang, ya, lembaran yang berbentuk uang, dan di sana itu ada nominalnya. Tapi berkaitannya dengan apa? Dengan satu lembarnya, berapa harganya, di mana Pak dijual belikan? Apakah memang di pasar bebas dan sebagainya? Tidak, ya. Bahwa saham itu hanya diperjualbelikan itu kaitannya kalau kita melebar kemana-mana yang adanya di bursa efek. Bursa efeknya ada di mana? Bursa efek itu dahulu ada dua, yaitu bursa efek Jakarta dengan bursa efek Surabaya. Ya, kalau yang dikenal itu adalah bursa efek dulu namanya BEJ dan BES, bursa efek Surabaya. Tapi sekarang dengan seiringnya berkembangnya waktu, maka ini dilebur menjadi bursa efek Indonesia yang berpusat di Jalan Jenderal Sudirman. Itu loh. Ya, jadi tidak Bapak berikan secara mendetail kembali, kalian tinggal membaca karena kaitannya pembelajaran kita ini kan tidak seperti guru sebagai guru yang sebagai tempat pusatnya daripada pengajaran, tapi dimanapun itu bisa dilakukan. Nah, bahan ajarnya sudah Bapak berikan di download di dalam GCR dan sebagainya. Di sini pasar yang pasti adalah yang perlu kita garis bawahi itu adalah pasar bertemunya penjual dan pembeli. Gitu loh. Apapun itu, baik itu pasar maya maupun pasar kaitannya itu adalah yang berbentuk fisik, ya, itu semuanya adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Lalu yang kedua itu adalah bahwa kaitannya itu adalah adanya kesepakatan harga. Kesepakatan harga. Pak, harganya ini bisa harga baru apa harga yang lama sudah terpampang? Ini yang akan kita diskusikan antara perbedaan pasar tradisional dengan pasar baru. Dengan pasar modern. Bagaimana sih kesepakatan antara penjual dan harganya? Nanti kita akan melihat di dalam diskusi daripada video yang akan Bapak tampilkan. Gitu loh. Nah, nanti akan kita diskusikan daripada berdasarkan kelompok kalian. Lalu yang selanjutnya itu fungsi pasar, adanya fungsi kaitannya ini adalah distribusi. Nah, ini yang Bapak katakan. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk ini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau promosi di pasar tuh kayak gimana ya Pak contohnya? Ya, Lutfi, kenapa Lutfi? Kalau promosi di pasar itu contohnya kayak gimana? Oke, fungsi promosi. Oke, fungsi promosi ini biasanya itu kaitannya dengan harga barang. Ini good question ya. Berdasarkan dengan biasanya itu adalah barang baru. Nah, biasanya Bapak mengajar di PKWU di kelas IPS. Katakan seperti ini. Promosinya mau bagaimana sih? Cara marketingnya itu mau bagaimana? Promosi dengan marketing itu hampir mirip. Untuk menarik orang. Sebagai contoh begini, ya. Kalau kalian pasti pernah kalau main itu makan yang namanya puding puyo. Awalnya puding puyo itu
sekarang itu dijual per cupnya itu harganya 12.000. Kalau untuk ukuran puding ini jelas mahal ya kan? Tapi kita perlu promosi, kenapa? Untuk mengetahui ini barang enak apa enggak sih. Ketika pertama kali dibuat, kan orang nggak tahu rasanya bagaimana, bentuknya bagaimana, lalu keenakannya kalau dalam bentuk barang, misalkan mobil, nyamannya itu bagaimana, fungsinya promosi bagaimana. Biasanya ada kalian marketing itu langsung ke mall-mall dengan memberikan brosur, lalu ada yang namanya dummy, dummy itu adalah barang contoh, ya, barang contoh supaya apa? Supaya orang itu bisa melihat, merasakan langsung, sehingga dia itu bisa, oh tertarik. Atau puding Puyo yang dikatakan seperti tadi Bapak katakan penjualannya sekarang 12.000, sebelumnya mah boro-boro 12.000. Pertama kali Bapak merasakan puding Puyo itu harganya cuma 6.000. Promosinya itu pada saat itu hanya harga sekapnya itu 4.000. Pertama kali itu pada saat itu di Gandaria City 4.000. Kok kenapa bisa membuming? Ini fungsi promosinya. Awalnya dia dengan gencar. Pada saat itu tidak ada yang namanya Instagram, belum sedahsyat sekarang ya. Makanya ada yang dikatakan ilmu marketing itu ada the power of marketingnya dunia maya pada saat ini amat sangat terasa sekali dengan kaitannya dengan pada masa promosi di masa pandemi sekarang. Tapi pada saat itu mereka membelinya, oke, beli dengan harga 4.000, harga 6.000 dijual dengan 4.000 dan dapat beli 3 dapat 1. Itu kan promosi awalnya. Itu jangka waktu dalam 1 bulan. Tapi ketika Bapak ke sana kembali, ternyata itu udah berbeda lagi. Harganya itu sudah 6.000. Kenapa? Ternyata begitu berduyung-duyung untuk melakukan pembelian. Rasanya enak untuk mengenalkan produknya mereka. Atau dengan cara lain, fungsi promosinya, Lutfi, itu dengan cara iklan. Ya kan? Iklan yang menarik, iklan yang memandang, yang kira ini iklan apa sih? Kadang-kadang kita berpikir dan sebagainya untuk apa? Ini kaitannya ini untuk menarik minat daripada masyarakatnya itu sendiri. Dengan cara tadi terjun langsung ke lapangan, kalau sekarang itu mungkin tidak mungkin, tapi dengan bentuk iklan dan sebagainya. Pak, promosi ini berarti menyangkut daripada pembiayaan dong Pak, jelas pembiayaan. Sehingga biasanya ini akan menambah daripada harga barang tersebut. Ini adalah bagaimana kalian membentuk perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Itu. Nah, Bapak izin memberikan video. Nah, nanti akan Bapak diskusikan, kalian yang akan Bapak berikan diskusikan ke dalam forum break room sehingga kalian bisa melakukan diskusinya bersama dengan kelompok kalian. Bapak izin khusus untuk apa videonya ya. Nah, teman-teman, Oke, Bapak izin tidak memberikan suara, tidak memberikan suara supaya kalian melihat gambarnya, ya. Kalian melihat secara langsung. Ya, jadi kalian nanti mendiskusikan sambil melihat yang ada di forum GCR-nya. Penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau pada barcode pertukaran. Pada umumnya, pasar modern lebih bersih dari pasar tradisional, dan pembeli yang datang pada pasar modern berasal dari masyarakat setempat dan luar masyarakat. Sedangkan pasar tradisional pembelinya hanya dari masyarakat setempat. Betul. Ya. Bapak coba ke room selanjutnya ya. Silakan diskusikan ya. Berbicara saja nggak apa-apa di sini. Lutfi, diskusinya. Ini, Pak. Saya lagi
ngobrol tadi tentang perbedaan produk-produk di pasar modern sama pasar tradisional, Pak. Oke, lanjut ya. Bapak live Coba. untuk melihat ke room yang lainnya. Yang lainnya Bunga, Kaila, Tika, Hosea, dilanjutkan lagi. Baik, Pak. Tadi kan kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 tadi sudah. Oke, sekarang kelompok 1. Setelah ini kelompok 1 kita langsung sekaligus saja ya. Diperhatikan. Terus kalau dari kondisi produk tuh pasar modern jauh lebih teratur gitu, lebih rapi penataannya. Tapi kalau kualitas produknya lebih bagus di pasar tradisional karena masih fresh dan baru. Terus kalau sistem jual belinya tuh kalau pasar tradisional memakai sistem tawar menawar dan harganya tuh tidak pasti setiap penjual, ditentukan setiap penjual masing-masing. Sedangkan kalau pasar modern itu sudah ditetapin harganya sama semua. Terus kalau keramaiannya lebih banyak ramai di pasar tradisional. Kalau pasar modern kurang. Kalau jam operasional pasar tradisional tidak tentu sih, Pak. Gitu aja. Oke. Reno mengatakan ada fasilitas, ada produk, lalu ada jam operasional segala ya. Jam operasional. Apalagi satu lagi tadi? Reno? Jam operasional? Apa ini, Pak? Oh, itu harga, Pak. Harga dan kondisi produk. Harga dan kondisi produk. Oke, itu kelompok terakhir. Kelompok tadi Reno kelompok berapa? 4 ya? Iya, Pak. Saya kelompok 4, Pak. Naswa kelompok 2. Oke, kelompok 3. Yuk silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya Pak Regita. Oke, Regita. Iya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi, kami membahas tentang proses bagaimana mekanisme terbentuknya harga di pasar tradisional dan modern. Menurut kelompok kami, terbentuknya harga pasar tersebut adalah karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar tersebut. Lalu harga pasar terjadi karena adanya kesepakatan harga barang antara si penjual dan pembeli dalam suatu waktu. Serta juga apabila pada harga tertentu jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang adalah sama, maka harga pasar disebut juga harga keseimbangan. Oke, ada lagi, Regita? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Ini mungkin tulisannya seperti dokter nggak karuan ya, kaitannya seperti itu. Tapi ini Bapak rangkum. Menurut Lutfi, pasar tradisional dilihat dari segi barangnya. Kalau pasar tradisional, barang-barangnya lebih fresh. Modern juga lebih fresh juga, tapi lebih banyak rejectnya karena kaitannya dengan pembentuknya itu bersifatnya adalah secara ipteknya jauh lebih besar. Tapi secara freshnya pasar tradisional karena dia dikirim langsung hari itu juga dan sebagainya bisa dikatakan jauh lebih fresh dibandingkan pasar modern. Lalu menurut Naswa perwakilan kelompok 2 hampir mirip, adanya kesepakatan harga, ya, adanya tawar-menawar, lalu kebersihannya juga kalau di pasar tradisionalnya itu juga harganya lebih cenderung kurang dibandingkan pasar modern, sehingga bisa menjadikan pembentuk harganya itu berbeda juga. Kalau menurut
Reno dilihat dari fasilitasnya, kalau modern itu dikatakan jorok, tapi modern itu fasilitas di pasar sederhana itu jorok, tapi di modern itu bersih. Tapi kalau kalian melihat video yang Bapak berikan di Google Classroom, ada pasar tradisional rasa modern di salah satu daerah. Itu kalian bisa melihat. Jadi ini berdasarkan pandangan secara fisik, kalian berdasarkan video, ya, berdasarkan video. Fasilitasnya itu kalian yang dapat di dalam review pembelajaran kita kali ini. Coba, ada yang bisa membantu Bapak? Apa review pembelajaran yang didapat pada hari ini? Saya bisa, Pak. Silakan. Siapa namamu, Nak? Naila, Pak. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi pasar itu merupakan tempat transaksi keuangan antara penjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan harga. Terus pasar itu ada beberapa bentuk, antara lain ada pasar monopoli, duopoli, oligopoli, juga ada pasar maya dan pasar fisik. Terus fungsi pasar itu ada fungsi promosi yang kaitannya dengan agar konsumen itu tertarik untuk membeli barang. Dan juga ada fungsi distribusi yang itu kaitannya dengan mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen dengan menyalurkan barang hasil produksi. Juga ada fungsi pembentukan harga, yaitu adanya proses tawar. Review jam hari ini lumayan banyak juga ya. Bapak mesti harus menjelaskan apa lagi nih, saya udah digambarkan. Tapi di sini Bapak hanya mempertegas ya, bahwa yang namanya pasar, ya, mempertegas pasar itu adalah tempat bertemunya. Ya, tadi dikatakan oleh Naila adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, tadi katakan oleh Naila, ini sudah dikatakan. Jadi Bapak mempertegas pasar itu adalah tempat pembelinya dan penjual. Nah, di antara pembeli dan penjual ini ada yang dinamakan dengan pembentuk harga, ya kan? Tadi Naila juga mengatakan pembentuk harga. Apakah harganya lama ataukah harga baru? Itu tergantung daripada kesepakatan pembeli dan penjual tadi. Nah, di dalam tersebut biasanya kalau ada kesepakatan penjual dan pembeli, otomatis itu biasanya ada di ranah daripada kalau namanya modern itu di ranah promosi. Yang kaitan tadi Naila mengatakan adalah diskon dan sebagainya. Ini ranahnya dengan promosi. Sedangkan kalau kesepakatan harga baru, kalau kaitannya tadi dengan diskusi dari pasar tradisional, ini adalah prosesnya, proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar. Nah, sehingga dia bisa menimbulkan daripada harga baru sesuai dengan kesepakatan, sesuai dari kesepakatan daripada penjual tadi. Lalu dilihat dari perbedaan pasar tradisional dan modern, tradisional bisa membentuk harga baru, pasar modern karena sudah tersistem tidak bisa. Nah, lalu ada lagi tempat. Silakan. Baik, semuanya karena kita telah mau pelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baik kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini terima kasih. Tapi Bapak minta tolong sekali lagi tadi ada yang di kolom yang kedua untuk belum Bapak screenshot. Yuk fotonya dibuka karena untuk laporan kepada kurikulum setelah pembelajaran. Oke, silakan. Untuk Mentimeter hambatan Bapak minta tolong tetap diberikan. Tadi baru ada sekitar 10 orang, jadi Bapak chat. Oke, Bapak stop dulu recordingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih. Bapak izin untuk Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.